Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu bersilaturahmi yaitu pada PJJ, pembelajaran jarak jauh yang masih kita lakukan selama ini. Setelah berdoa bersama-sama tadi, marilah kita lanjut ya untuk membahas tentang materi berikutnya, yaitu yang akan kita sampaikan. Materinya adalah pelajaran prakarya. Semoga anak-anak pada hari ini sehat-sehat semuanya ya, sehingga kita dapat mengikuti pelajaran prakarya di sini dengan baik. Sebelum saya lanjut, saya beritahukan kepada anak-anak terlebih dahulu, perhatikan baik-baik ya, perhatikan apa yang saya sampaikan dengan saksama, karena nanti di akhir saya menyampaikan materi ini akan ada tugas yang harus anak-anak tulis dan harus anak sampaikan untuk penilaiannya ya. Nanti anak-anak mengisi tabel seperti ini ya, tabel kerajinan bahan lunak ya. Nanti anak-anak setelah selesai saya sampaikan, anak-anak bisa mengisi tabel ini dan dikirim ke saya untuk penilaian. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran prakarya di sini saya sampaikan materinya, yaitu tentang bahan lunak. Bahan lunak itu apa? Bahan lunak itu adalah bahan yang sifatnya lunak dan lembek, mudah dibentuk ya. Bahan lunak mudah dibentuk. Jadi kerajinan yang dibuat dari bahan lunak ini adalah bermacam-macam sekali ya. Ada di sekitar rumah kita banyak sekali ya. Kita peroleh, kita jumpai, kita lihat, kita pakai, kita pergunakan, kita manfaatkan ya. Banyak sekali bahan lunak yang bisa kita manfaatkan. Dalam kerajinan bahan lunak ini ada dua kategori, yaitu yang pertama adalah bahan lunak yang alami. Ada yang kedua, yaitu bahan lunak yang buatan. Bahan lunak yang alami itu seperti apa? Bagaimana contohnya? Nanti akan kita bahas. Bahan lunak alami yaitu bahan lunak alami itu yang sudah ada di alam kita, sekitar kita ya. Allah menciptakan alam kita dengan seisinya ya. Isinya itu apa saja? Ada binatang, ada pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan ya, dan lain-lainnya. Alam kita kaya dengan berbagai macam benda-benda yang bisa kita manfaatkan untuk keperluan rumah tangga kita sehari-hari dan kita manfaatkan. Sedangkan bahan lunak buatan yaitu bahan lunak yang dibuat, yaitu olahan ya, campuran, bisa dibuat dari bahan kimia ya, itu namanya bahan lunak buatan. Nah, untuk bahan lunak alami yang ada di sekitar kita, di antaranya yang pertama adalah ada tumbuh-tumbuhan yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ada serat ya, serat pangan atau serat mineral ya, yaitu serat pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan itu banyak sekali yang tumbuh di sekitar kita. Bisa pohon kelapa, bisa bambu, bisa pohon mangga, bisa pohon sawo, bisa pohon pisang, bisa rumput-rumputan seperti eceng gondok di sawah-sawah, atau seperti pandan, daun pandan itu juga termasuk tumbuh-tumbuhan juga ya.
Kemudian yang kedua adalah selain tumbuh-tumbuhan berupa binatang. Binatang, Allah menciptakan binatang juga dimanfaatkan oleh manusia, disediakan. Baik dagingnya selain dimakan dan lain-lainnya bisa dipergunakan juga untuk kerajinan. Tidak semuanya dimakan, tapi bisa dimakan juga, bisa juga untuk membuat kerajinan dari bahan-bahan binatang ini. Dari hewan, ya. Hewan, ya binatang, ada yang unggas, ada yang berkaki 4 dan sebagainya. Nah, kita akan bahas dulu tentang tumbuh-tumbuhan. Apa sih produknya yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan? Contohnya misalnya bambu. Nah, bambu ini banyak produk yang kita buat. Tekniknya juga bermacam-macam. Tidak semuanya sama, ada yang bermacam-macam. Seperti ini, ya. Ini apa nak? Kipas ya. Nah, ini dibuat dari bambu. Nah, saya punya, ada di rumah nih. Anak-anak mungkin ada yang punya. Nah, bambu ini adalah bahan dasarnya dari bambu, kemudian dibelah lalu dibuat tipis-tipis sehingga dapat dianyam. Tekniknya adalah dianyam. Kalau misalnya hanya sebilah saja segini nggak bisa dimanfaatkan. Tapi dengan bambu yang ditipiskan banyak kemudian dianyam, anyam itu yaitu teknik tindih menindih, saling silang antara satu dengan yang lain. Kalau berantakan belum bisa menjadi benda karena masih berantakan. Jadi harus dianyam dulu supaya lebih kuat, ya, sehingga menyatu sehingga dapat kita manfaatkan. Ya, ini termasuk alami, ya, bahan alam nih karena bambu tumbuhan. Tekniknya adalah dianyam. Ada lagi yang dari bambu, mungkin ini nih. Ini juga dari bambu nak. Ada yang punya di rumah, ya. Kalau nggak punya nggak apa-apa, ibu punya nih. Ini namanya adalah besek. Zaman dulu besek ini dipergunakan untuk acara selamatan, tapi sekarang sudah beralih tidak pakai bambu lagi, pakai kardus atau pakai plastik, ya. Ini juga tekniknya dianyam. Membuatnya sama, yaitu dibuat tipis-tipis, dibelah tipis-tipis, kemudian dianyam sehingga memberikan kekuatan dan dapat dipergunakan untuk wadah. Nah, kalau saya ini ya untuk wadah apa saja yang bisa saya buat. Ini juga termasuk alami juga, ya, bambu. Ada lagi ini nak. Nah, bakul. Yang gede ada sih, tapi saya ambil yang kecil aja, nggak apa-apa, sama aja. Nah, bakul. Ya. Kalau bakul gunanya untuk apa? Menyimpan nasi atau menyimpan makanan atau menyimpan apa dan lain-lain yang perlu disimpan di sini, ya. Nah, kalau kipas untuk apa? Untuk memberikan kenyamanan supaya kita tuh nyaman, memberikan supaya nggak panas gitu, ya, dan lain-lainnya. Ini ada lagi, selain dari bambu adalah dari pohon kelapa. Pohon kelapa itu dapat kita ambil bagian-bagiannya. Ini bisa dari bambu, bisa juga dari kayu. Nah, termasuk tumbuhan juga. Nah, ini adalah batok kelapanya. Batok kelapa namanya ini adalah sendok sayur, ya. Bisa untuk nyendok sayur atau untuk memasak, mengaduk-aduk sayur, ya. Dari alam juga ini, ya, karena ini ada di alam kita. Nah, ini nih dari kayu juga, ya, buat gulung supaya menipiskan. Gunanya untuk menipiskan bahan makanan, ya. Nah, buat menipiskan. Misalnya kita bikin kue,
Ini adonannya bisa ditipiskan dengan ini. Ya, ini dari bahan alam juga, kayu ya. Banyak manfaatnya. Kemudian dari tumbuhan juga, ya ini nih ya, ini adalah kayu untuk menghaluskan, ulekan ya, menghaluskan. Tapi ini ada jodohnya nih, harus ada jodohnya, tatakannya kalau yang menghaluskan. Itu dari tanah liat. Tanah liat juga termasuk bahan alam ya, ini menghaluskan garam atau cabai atau bawang atau apa saja yang perlu dihaluskan. Nah, jadi ini jodohnya adalah cobek ya, cobek dari tanah liat, alam juga. Nah, ini kayunya. Kemudian dari pohon kelapa ada juga bagian-bagian lain yang dapat kita manfaatkan. Ini lidiknya. Setelah kita ambil daunnya, lalu lidinya bisa kita manfaatkan juga. Lidi, sapu ya, sapu. Bahan dasarnya lidi, ya, alami dari pohon kelapa juga ya. Tekniknya ya kita ikat aja. Banyak kemudian diikat. Gunanya untuk membersihkan halaman atau membersihkan lantai supaya tidak supaya bersih. Nah, ada lagi yang dari pohon kelapa. Nah, biasanya ini setelah diambil lidinya buat bikin sapu, nah ini daunnya. Daun ini dari pohon kelapa juga, alami juga, dibuat kulit ketupat. Kulit ketupat yang biasanya setiap hari kalau kita pagi-pagi sarapan ketupat, beli ketupat sayur ya, atau kalau lebaran bikin ketupat sayur diisi dengan beras dan direbus ya. Nah, ini jadi satu pohon manfaatnya banyak sekali. Bisa batoknya, bisa juga batoknya dibuat kancing. Di Jawa kerajinan kancing dari batok kelapa ya. Ini aslinya yang belum dibikin batok kelapanya. Nah, kalau yang ini udah dibikin. Nah, ada lagi yang dari tumbuh-tumbuhan, bisa juga dibuat ini kerajinan tas. Ini bisa dari batang pisang, bisa dari yang dari sawah tuh namanya lupa. Nah, selanjutnya bisa juga kayu atau bambu ya. Bambu banyak sekali sebetulnya si anak-anak bisa mencari inspirasi lagi yang lainnya. Seperti tusuk gigi ya. Tusuk gigi juga bisa dipergunakan untuk membersihkan sela-sela gigi kita supaya bersih. Nah, ini dari kayu nih bisa juga ya membuat korek api, tusuk gigi. Nah, itulah yang dari pohon-pohonan atau alami dari pohon-pohonan. Yang lainnya yaitu yang dari binatang atau dari hewan. Banyak sekali hewan yang dari unggas seperti yang ada bulu-bulunya, misalnya ayam, burung. Nah, itu bisa diambil bulunya, bisa buat kerajinan, yaitu bisa buat kemoceng ya, untuk membersihkan. Bisa juga dibuat untuk kok ya. Kalau misalnya kita main badminton untuk kok, tapi saya nggak ada. Nah, terus kalau yang binatang yang besar seperti kambing, sapi, ya, kerbau, nah itu bisa diambil kulitnya. Kulitnya bisa kita samak, kemudian dibikin kerajinan bermacam-macam untuk keperluan keluarga, rumah tangga. Bisa juga dipergunakan untuk membuat tuh yang di masjid ya, beduk. Kalau misalnya untuk baju, jaket, misalnya jaket kulit ya, tas kulit ya, kemudian sepatu kulit ya, itu. Cuman saya nggak punya kalau contohnya ya. Misalnya buat bikin rebana atau misalnya gendang dan seterusnya,
Itu kerajinan dari binatang dapat diambil kulitnya, ya. Dari kayu banyak sekali, misalnya meja atau lemari. Kalau meja ada di rumahmu pasti ada meja. Kursi, ya, kursi di rumahmu juga pasti ada kursi, ya. Apalagi lemari, ya, lemari ada juga yang dibuat dari kayu. Mungkin di rumahmu juga pasti ada juga. Nah, kalau ini kipas juga, tapi ini dibuat dari kayu cendana atau kayu yang ditipiskan dan diukir. Ini tekniknya adalah dirangkai-rangkai. Nah, kalau misalnya kok itu tekniknya dirangkai, ya, dirangkai. Kemudian kemoceng tuh buat membersihkan meja, membersihkan apa tuh dirangkai-rangkai, ya, sehingga diikat satu persatu banyak, ya, dililit-lilit sehingga bisa dipergunakan untuk membersihkan meja, membersihkan kaca dan lain-lainnya. Nah, selain dari bahan alami, ada juga bahan buatan. Bahan buatan itu yang dibuat. Misalnya di sini adalah buatan itu yang dibuat dari bahan campuran atau dari bahan-bahan kimia. Lilin. Nah, lilin di sini ada juga termasuk lilin. Ada lilin lampu, ya. Ini dicetak kemudian dibentuk, ya. Lilin itu dibuat dari parafin, bahan parafin, ya. Nah, ini juga termasuk lilin juga. Ini souvenir, dapat souvenir. Nah, ini kemarin habis mati lampu, bekas nyala, ya. Jadi ini lilin juga. Kalau yang ini dibentuknya bulat dan panjang, kalau ini dibentuknya adalah seperti bunga. Souvenir, ya. Bisa juga buat souvenir. Nah, kemudian kalau yang ini lilin juga. Tapi lilin ini adalah plastisin, itu biasanya dipergunakan untuk mainan anak-anak. Kalau yang ini dipergunakan untuk penerangan, ya, penerang. Nah, ini juga untuk penerang karena ada sumbunya. Kemudian selain daripada lilin, ada juga clay. Clay di sini adalah merupakan suatu adonan, ya, termasuk adonan. Ada clay polimer, kemudian clay yang campuran tepung-tepung, ya. Ya, di situ bisa dipergunakan untuk membuat kerajinan-kerajinan yang dipergunakan untuk rumah tangga. Bisa untuk membuat hiasan, ya. Nah, kemudian ada gift juga termasuk buatan seperti ini, ya. Bisa juga gift untuk membuat bingkai foto atau bingkai apa saja. Kemudian kalau ini dibuat dari gift untuk meletakkan rokok atau abu rokok atau apa saja. Nah, ini juga nih, ya, ini keramik. Kalau ini keramik dari tanah liat, kemudian kasih warna supaya lebih bagus, bisa untuk tempat lilin, ya. Nah, tempat lilin seperti ini. Nah, ini lilin. Kemudian ada lagi yang lainnya banyak sekali, misalnya seperti plastik. Nah, plastik itu adalah termasuk buatan juga, ya, buatan yang bisa kita buat kerajinan. Seperti ini, sedotan, ya. Ini sedotan nggak usah beli, sedotan boleh mungut banyak sekali, ya. Di mana-mana kita menemukan sedotan, bisa juga dipergunakan untuk membuat kerajinan. Seperti ini misalnya, ya. Itu seperti bunga lavender, dibuat dari sedotan. Bahan dasarnya sedotan, ya. Caranya yaitu dengan cara digunting-gunting, kemudian dililit-lilit, lalu
sambung-sambung menjadi satu. Nah, lalu ada lagi yaitu gelas plastik, ini juga termasuk buatan juga ini. Ya, gunanya untuk meletakkan air minum, ya. Yang lainnya ada lagi seperti sendok, ya. Bisa juga bubur kertas. Bubur kertas itu artinya kertas yang dihancurkan kemudian dilembekkan, ya. Itu termasuk buatan juga. Karena kertas itu kan asalnya dari pohon juga. Nah, kertas juga bisa dibuat seperti ini, yaitu pembatas bacaan. Kalau kita membaca, maka belum selesai, kita akan sholat dulu atau makan dulu atau kemana dulu, ya. Nah, ini adalah kertas dibuat dari yang agak tebal untuk pembatas bacaan. Jadi kalau kita mau baca, nggak hilang batasannya. Di buku agenda ada batasan, tapi cuman 1, ya, kurang. Kalau misalnya kita perlu batasan lebih banyak, maka kita bisa buat sendiri. Panjangnya terserah sesuai dengan kemauan kita, ya. Nah, itu adalah buatan. Ada juga ini, ya, dompet. Ini dari plastik, berarti buatan, ya. Nah, termasuk buatan. Untuk meletakkan apa saja yang surat-surat berharga atau uang dan lain-lainnya. Ya, banyak sekali. Saya kira di rumahmu tuh banyak sekali benda-benda selain daripada yang saya tampilkan di sini, bisa ditampilkan nanti sama anak-anak, ditambahkan, ya. Ini masih ada lagi yaitu tampah, ya. Nah, ini dari bambu, sama, yaitu caranya dengan cara dianyam, tekniknya dianyam, kemudian dibentuk bulat, dikasih bingkai, bingkainya juga dari kayu bambu juga, kemudian diikat-ikat sehingga memberikan kekuatan. Nah, biasanya tampah ini untuk tumpeng nih, nak, nih, ya. Kalau kamu bikin tumpeng, ya, ada tumpeng dialasin dengan daun. Nah, ini bermanfaat sekali. Atau buat nampi, ya, buat nampi beras, atau buat meletakkan makanan, ya. Sebagian ada yang buat makanan, sebagian juga ada orang yang berjualan dengan meletakkan makanan di sini, ya. Seperti pecel atau apa, ya. Nah, dibawa kemana-mana, ya, banyak sekali, ya. Lalu ini juga alam, ini termasuk alam nih, sapu dari alam ini, tapi campur, nak, nggak cuma alam saja, ada alamnya yaitu yang ini, yang icuknya, kemudian ini plastik adalah buatan, kalau ini kayunya adalah alam, kalau ininya plastik ya berarti buatan. Nah, kalau kita tunjukkan semuanya banyak sekali, nak, waktunya keburu habis, ya, nanti kamu nggak bisa mengerjakan tugas. Ya, untuk itu sampai di sini saja materi yang saya sampaikan, ya. Saya rasa sudah jelas apa yang saya sampaikan. Nah, sekarang tinggal anak-anak membuat tugas seperti ini, kolomnya, ya. Kolom 1 nomor 1 sampai dengan 10, ya. Kemudian yang kolom 2 adalah nama produk, misalnya kerajinannya namanya apa. Terus yang ketiga, kolom ketiga adalah bahan dasarnya apa. Yang keempat adalah bahan lunak alami atau bahan lunak buatan, di sini lagi ditulis di sini buatan atau alami. Kemudian ini adalah tekniknya, apakah dianyam, apakah dirangkai, apakah dibentuk, apakah dicetak, apakah bagaimana dan seterusnya, ya. Nanti kalian tulis di sini. Boleh sampai lebih dari 10, tapi jangan sampai kurang dari 10, ya. Nanti kalau udah selesai, kirim ke WA Ibu Supri, nanti akan dinilai, ya. Saya rasa sudah cukup di sini saja. Selamat menjalankan tugas ini, mengerjakan tugas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.